aku dengar bilang kecoh itu Bofot si Bob dari Jepun, beraya di Jepun. Dia begini ceritanya. Memang, kau yang satu kali kau pernah jumpa tamban di situ? Enggak. Bob, jangan juga. Kalau tamban tuh di laut. Itu mungkin orang balik ekspedisi. Saya terus terang secakap. Iya. Kau tidak masa. Tidak, aku bilang saya nggak ekspedisi. Aku bilang. Ini ya ekspedisi. Happy. Sebelum habis nih, saya mau tahu lah siapa si Brosi itu yang saya ceritakan. Brosi itu, jadi saya secara rahasia lah. Jangan lupa itu satu channel yang paling mantul punya, paling idol di Bogor, channel kebay.9berat.com. Anda boleh buat 4 perkara. Nomor 1, subscribe. Nomor 2, share. Nomor 3, like. Nomor 4, komen. Kita support nih. Yang tukang buat nih, yang paling idol di Bogor. Kita jumpa di sana. Bye. Salah. Welcome back channel Kebay. Chill out season with Kebay. Hari ini kita di satu lokasi, suatu yang antara yang legendary ya tempat. Oke. Untuk jangan mau masa kita jemput next guest kita untuk episode ini, saudara Muhammad Rasidi. Muhammad Rasidi, ngapa itu? Oh ini jarang tuh aku sebut tuh nama. Itu nama. Bukan semua orang tahu tuh. Nama isi itu. Nama isi. Jarang disebut. Jarang disebut. Atau lahan. Kalau nampak ketulan berjalan, anak sudah. Gitu. Kalau biasa orang panggil Bob. Selain Bob ada kan nama lagi? Apa? King. Kami bilang masalah King, kami pun tidak tahu ada nama King. Kau ini jangan jual lemputing wayang. Time itu saya di Penampang karena panggil King, bukan King pasal apa? Penyuluruh itu. Di Penampang. Dong Sigarai panggil menyuluruh. Sigarai. Waktu study nih. Dia panggil King. Kan sebenarnya banyak, cuma saya tidak mau kasih tahu. Kenapa mau kasih tahu? Takut tersimpang. Benar. Jauh gini. Kekorek lain cerita. Yang sudah kubur. Kekorek balik. Benar juga. Anda boleh cerita sini. Boleh cerita sini. Nanti. Kamera kali boleh cerita. Kan, pilih saya tinggal YouTube. Benar. Kawin sudah kita nih. Kawin sudah. Jadi macam, aku dengar macam mana perjalanan balik kampung hari itu? Oke juga flight. Dari mana? Aku dengar bilang kecoh itu Bofot si Bob dari Jepun, beraya di Jepun. Dia begini ceritanya. Memang waktu itu tidak dapat tiket, Pak. Memang kebetulan waktu cari-cari memang tidak dapat tiket. Aku tengok di Facebook bukan main di bawah pokok sakura. Dia memang di Jepun lah, tapi waktu itu di Jepun tuh matahari dia terlampau terang. Kau tahu macam sekarang kan musim panas. Tarang dia macam di Bofot. Ya, dia macam dekat-dekat papar gitu. Dekat-dekat papar. Macam gitulah matahari. Jadi orang pun ingat saya di papar, tapi saya serius memang di Jepun waktu itu. Jadi flight time tuh tidak jadi lela. Saya rezeki juga saya dapat tuh tiket macam malam takbir, terus saya pulang. Malam takbir terus pulang, terus sampai di rumah. Sampai di rumah saya masih macam mabuk-mabuk laut lagi. Tahu lah di kapal kali kau bukan mabuk laut, kali kau udah minum juga tuh Jepun minuman tuh. Sake. Macam saya ada. Kali tercium saja kali Bang, ada minum. Tidak, saya ada minum waktu itu juga. Ada minum. Tapi macam air sajok saya rasa. Air sajok ya. Kali juga tuang sikit kali. Mungkin juga. Yang duduk sebelah.
Sekali saya landing sampai airport terus saya ikut si ngangkung pulang. Ngangkung malam, masih period. Malam. Itu betul. Kali dia bilang, malam dia ada customer yang last flight dari Jepang, tunggu dulu. Main-main lah, bukan betul. Aneh cerita kita siapa? Biar lo macam buat. Hai Bob, apa kabar Bob? Macam? Sehat alhamdulillah. Apa yang menampak sesehat-sehat saya, itulah saya. Jadi yang si Bob nih, kalau untuk penonton semua, kalau kamu tahu, biasa yang di Beaufort, area Beaufort nih, yang tahu lah saudara Bob kita nih. Dia yang antara jual bandel, jual bag, topi, selalu live di FB. Kamu pun tahu juga, mungkin aku dapat explain banyak lah tentang beliau nih kalau dalam bisnis dia nih. Betul? Terbaru apa? Planning terbaru, produk baru ke apa masuk? Saya biasalah buat masa ini macam biasalah bisnis jual online. Mana yang saya rasa macam kurang aku tuh yang live sekarang, Bang. Tidak, hari itu saya ada cash itu pasal saya punya Facebook tuh karena kasih off. Mungkin adalah kesalahan yang di dalam FB itu. Jadi saya tidak boleh live. Berapa lama? Sebulan. Sebulan, patut lama aku nanti bulan tuh. Saya tidak tahu apa masalah dia. Cari sampai terbawa mimpi. Mana sih Bob? Itu masalah itu. Kalau masalah. Mana sih Bob? Rupanya FB. Untuk yang tercari-cari tanya-tanya. Ada juga kasih tahu di live tuh. Kenapa pasal apa kau jarang live? Tidaklah saya kasih tahu. Sebab salah satu daripada dia pertama saya jual barang tuh bukan barang yang sudah malu. Kan jadi kedua mungkin disuruh stop sementara sebab keadaan semakin panas. Jadi itu tidak apa benda-benda yang sekarang apapun yang boleh buat bisnis saya buat. Selagi tidak macam bercanggah dengan kita punya undang-undang lah. Kan janji kita dapat tabali baras basmati. Saya ingat cap anggur. Rupanya basmati. Popok dia ulang cap anggur. Pakai cap peladang. Cap peladang lagi orang. Ini basmati dia yang panjang begini, sangkut di leher. Macam tuh juga basmati. Jadi itulah peran pun kedua pun paling saya ikut event-event mana-mana event. Yang paling latest orang ada buat di yang waktu bulan puasa tuh. Ramadan tuh kan. Ini pun bisnis sekarang saya dengan wife. Jadi wife pun ada buat bisnis sendiri jadi kamu sama-sama lagi lagi show. Kalau mau mengharapkan gaji pun dengan keadaan kita begini pun susah juga. Tidak boleh bergantung sepenuhnya. Tidak itu. Jadi bisnis gitulah, selagi boleh bisnis sajalah. Kan? Macam yang sekarang ini pun macam kau kena buat branding kau sendiri. Betul. Asal orang kena buat apa? Jual bag. Ya macam kami ini kau lah. Kebanyakan yang kawan-kawan lama atau kawan rapat kami yang kami tahu Bob nih kalau yang jual live, selalu jual barang atau kalau enggak mau cari di bandel atau event-event yang macam hari raya, macam ada pesta-pesta mana saya masuklah timur lah event yang rasa-rasa boleh buat duit saya buatlah begitu. Tapi itulah kadang-kadang bukan juga tentu. Kadang-kadang itu yang kau bawa pakai lagi. Tapi itu lumrah. Itu memang lumrah berniaga. Kita kan dapat sedia. Kita pun tahu kita pun berniaga kan. Benar ya. Jadi pun tahu kan macam mana. Gitu. Tapi sekarang bisnis yang lah terus terang lah. Kita kalau 2-3 tahun lalu selepas PKP itu memang sekarang nih agak slow. Semua tidak kecuali. Semua terefek lah. Semua apalagi peniaga kecil kan yang sepenuhnya mengharapkan itu untuk menyerap keluarga untuk mendapatkan beras basmati. Bela-bela jual diri juga saya ada pikir juga macam jual diri, tapi macam saya pikir kali kedua lah. Kalau saya pikir kali ketujuh mungkin saya jual. Kejual sudah. Tapi kali kedua baru, tidak sampai ketiga. Mau. Iya. Mau. Kalau yang ketujuh on. Tapi main-main saja tuh, bukan betul. Boleh edit. Kami edit saja. Kami editnya ada yang waktu yang mau bercakap tuh boleh juga. Bunyi apa tuh? Bunyi di belakang. Campin kan aku buat. Nah, jadi selain peniaga apa lagi buat? Selain peniaga activity yang sekarang nih lah. Menjadi seorang bapak mitali lah.
Sedikit lah yang ingat bapak metal. Tidak. Oh, kalau kamu tahu Bob nih dulu. Bapak ayam. Gitaris, sabar. Gitaris. Tidak lah. Sob, kalau untuk mungkin penonton, kalau kamu mau tahu, aku kenal Bob nih antara kawan lama, zaman bahasa budak sekarang bilang, besti lah. Kami kan di start bila kita kenal Bob. Kau ingat Dari kan? kecil lagi lah. Dari umur 7-8 tahun lah kali kita kenal kan? Sebab kita punya kenal pun, sebab kita punya rumah tuh satu laluan. Iya, satu laluan. Memang kami tinggal berjiran. Daripada untuk ke rumah tuh kan terpaksa melalui ladang-ladang limau. Jadi kami terkenal. Time tuh Awal 80-an. Awal 80-an. Time tuh kami seumur. Jangan tanya umur berapa, yang satu umur. Jadi kenal Bob dari kecil. Oh, macam-macam. Mandi paritnya, mandi sungainya, naik pokok mangga, semua. Curi borang. Tapi Cang, kau ingat kan? Yang aku mau biskal tuh di parit. Kita lompat macam stuntman. Itu macam kalau dia mereka tuh dia macam Jackass. Betul. Saya takut Jackass yang biru kita. Kali juga dia naik pas nampung, kita limpas senampak kita terjun. Time itu parit baru kena korek, baru kena pembersihan. Apalagi kami naik biskal. Terjun, lompat, sakit. Naik balik, ketawa siok, pulang lagi balik. Orang yang naik bus lipas pun heran, kenapa anak-anak nih? Itu cara kita enjoy itu. Cara kita enjoy, cara belum ada Facebook, belum ada handphone, apa-apa belum ada. Itulah cara happy. Awal 80-an. Time itu kan kami tinggal satu kawasan, satu kampung, Lumatai. Lumatai itu belum ada jembatan baru. Jalan masih gravel lagi. Masih ada somel, kilang papan tuh lagi, area Posang tuh kan? Ya, area Posang tuh kan? Ya, memang Posang situ. Nah, atau itulah. Tapi parit dia dulu bersih. Bersih. Payah akan jumpa ikan kami, bersih. Terlampau licin. Ikan pun saya jumpa. Ini macam kalau sudah hujan tuh, dia kan sudah hujan, jadi ada ikan yang dari bukit itu turun. Tersasat. Sasat pas di parit tuh. Habis. Memang kawasan itu. Ya. Kau bayangkan satu misalnya kau pernah jumpa tamban di situ. Ya. Bob. Jangan juga. Kalau tamban tuh di laut, itu mungkin orang balik dari tamu tekuyak plastik jatuh tamban. Atau jangan juga. Wah nih. Nah dia maksudnya dia banyak kan karuk. Iyalah. Kalau karuk tuh percaya juga orang. Kan kali. Semua memang kawasan tempat bermain dulu dia bukan macam budak-budak sekarang lah. Betul. Jadi gadget. Kita physical gitu. Aku rasa kalau time dulu kita kan keluar pagi, main pumpam 6,5. Batang. Oh, nak kesadaran. Balik sampai rumah standby rotan sudah beliau. Itu nasib. Itu nasib. Kalau beliau keluar jalan, nampak beliau tiada, cepat-cepat mandi, makan, pura-pura tidur. Padahal nak tidur, tutup mata. Takut kena tanya. Dari mana tadi? Hari tidur ya, tahan menan. Makan pun kau tidak pulang. Makan pun tidak pulang. Ingat main layang-layang tengari. Budak-budak dulu kan. Budak-budak dulu memang dia biar nakal-nakal begitu tapi quality dia bagus. Bukan cakap kita punya quality. Tapi kita etis. Kita 80-an. Generasi 80 nih, 80-an nih. Kira lah dari 80 hingga 89. Ya. Generasi yang paling enjoy, paling bertua, paling best dia lah. Antara yang paling best lah. Dan ini adalah kebanyakannya awet muda. Betul. Kan? Awet muda. Hmm. Mungkin saya ini nampak tuh sebab lighting kamu tidak berapa. Lagi. Production belum budget. Belum ada budget. Production belum budget. Belum ada budget. Belum ada budget, baru 3 episode. Iya, itulah. Itu pun pajal suruh orang subscribe, like, follow, dan komen. Dan yang saya tahu, yang faktor umur, bila saya naik tangga tadi, saya sudah hapus. Mungkin faktor umur. Baru saya tahu yang saya sudah berumur. Selama ini. Kalau kau naik tangga, enggak kau tahu? Saya tidak tahu. Nasib naik tangga hari ini. Hampus, baru kau tahu. Faktor umur. Nah itulah. Kalau udah naik tangga, enggak kau tahu? Tapi main-main. Jangan jawab main Pak. Oke, kita cerita sudah pasal kita main-main kita dulu. Iya. Kita nih antara kalau kamu mungkin yang tahu kami ini pernah peminat musik metal, main musik keras nih. Awal kita main buat band dulu, kau ingat kan? Ingat. Kita jamming di mana nih tempat siapa? Mas Kenny.
Nah, lupa sudah. Apa band kita dulu? Master tuh? Kenny ya, bukan Ya, Master Kenny lah. bukan. Master Kenny itu Cikgu. Senjol. Senjol. Master Lee. Master Lee. Oh sorry, disclaimer, Master Lee. Jadi kita jipping, time itu siapa kita tak kau ingat kali Be? Masa tu kita macam tidak tahu apa lagu mau. Tidak tahu. Kami hantam. Yang mau tahu lagu mau bukan rock, bukan alternatif kuno lah. Zaman tu kan alternatif. Zaman-zaman Nirvana. Bukan mau grunge, mau yang ekstrim kuno. Mau yang cita-cita tu waktu kecil tu memang mau jadi artis tu ada. Oh, ada sudah. Ada Aku dulu. terus terang aku belum mau jadi artis. Oh, Dulu ada sudah. Dulu ada. Ada. Impian tu mau jadi artis. Coba mau tapi cerita dulu. Nggak dapat. Siapa artis yang kuno kamu jadiin dulu? Ekspedisi. Saya terus terang secakap. Iya. Kau macam tidak masa? Tidak. Aku Bila saya cakap ekspedisi. Aku bilang. Ini ya. Ekspedisi. Kau mau ngomong. Tidak. Kau ini siapa? Kata. Minta maaf. Pasal itu tadi saya minta maaf. Ini ya ekspedisi. Ganas. Bagi aku dulu ganas. Tapi saya cerita betul lah dulu. Terlibat saya dalam musik metal nih. Saya lupa main gitar. Gara-gara metal lah saya mau belajar main gitar. Siapa duluan pernah yang terawal buat kau mau main gitar, main musik ekstrim yang metal underground nih yang pertama, yang terawal lah, yang kau ingat? Dia kalau ingat waktu zaman sekolah saya tuh, waktu saya ingat 1990-an nih kita terlampau dibelenggu dengan musik rap waktu itu. Iya betul. Kiaryo, Niko. Sampai turun foto orang. Sampai turun foto gitu. Tapi waktu itu aku sudah start dengar kromok tau. Kromok. Jadi aku bilang dari siapa yang kau dengar tuh? Saya pinjam keset kawan di kelas nih. Itu keset tidak tahu siapa yang kasih. Bang apa? Another You, oke. Mula saya dengar Another You tuh, saya flacking dia tuh. Best. Tapi waktu itu saya tidak pandai main gitar. Flacking tuh. Bukan plucking. Flacking. Ya. Oke, teruskan. Saya bilang, kenapa nih lagu biasa? Kenapa saya boleh kasih main macam gini. Jadi saya diimpikan mau beli main. Dan itu ada gitar sudah di rumah? Ada, tapi beliau punya. Saya tidak dapat. Gitar kapok. Gitar kapok. Jadi bila saya dengar lagi lagu dia tuh macam lagu keras hit. Yang box yang bunyi dan lain daripada yang biasa kau dengar. Box macam anjing gila punya box tuh. Oke. Jadi, best pula ya. Waktu tuh orang dengan tergila dengan itu sih. Iya. Time itu zaman tuh Demam for You tuh si Niko, aku pun terlibat juga time tuh. Ada sedikit. Ada terlibat ya. Ada menari rap lah dulu ada juga lah. Terus terang. Jadi aku ingat aku bilang, best nih Sam nih. Waktu itu aku tiketan 1. Second tuh aku terdengar di Metallica. Album One, Just Recall. Entertainment. Apa? Black. Red Lightning. Album itu, saya rasa lah. Si Matsa punya keset. Matsa. Dia time itu dia tinggal di sini nih. Sini. Rumah Rest House. Rest House tuh. Rest House. Dia banyak keset-keset yang lagu-lagu keras nih. Jadi saya cakap, Mat, kau ada lagi keset yang lagu yang ganas lagi macam beginilah. Ada satu dia bilang. Besok dia bawa. Saya tengok, saya bilang tidak ganas macam kromok. Dia gambar orang. Metallica lah. Bukan. Sodom. Waktu itulah first aku dengar Sodom. Keset. Album apa? Saya tidak pasti, tapi warna kesetnya warna coklat, gambar dorang 4 orang. Sodom. Agent Orange tuh. Saya rasa itu album yang pertama kalau saya tidak. Ada merah-merah orange gitu. Ada orang berdiri askar tuh kan. Agent Orange. Sodom. Bila saya dengar, tapi suara dong waktu itu bukan suara yang Trash kan. Trash. Dia lebih straightforward sedikit. Macam biasa saya suka di kromok nih. Pilih kromok juga, produk lokal. Tapi waktu itu saya tidak tahu apa metal, apa dia genre. Yang saya tahu memang lagu itu ganas. Sebab kromok nih buat kota tadi, sebab ada melodi dia. Dia ada melodi dia. Lebih kepada Asia sedikit Eastern kita sini kau boleh sesuai dengan telinga kita. Telinga budak kita satu kan. Ya. Oke, lepas itu macam saya bilang, saya rasa kromok nih macam oke lah, tapi saya tidaklah terlampau macam mesti belajar gitar, mesti main kromok. Jadi saya terbelajar main gitar waktu saya tingkatan 3.
tiga. Ada Dengan start gitar situ lah. kapuk tuh. Di kampung-kampung Hmm. pinjam gitar, main gitar, jadi jumpa gitar beliau. Truk sudah beliau punya gitar tuh, waktu saya ambil. Gitar kapuk tuh lah. Gitar kapuk tuh, antar. Saya sendiri bikin lah, tanya kawan macam mana, apa mau bikin. Yang ini kan lepas petang lepak tuh di bus stop, ada satu orang yang petang-petang main gitar. Siapa? Dia dulu nih cerita kalau dulu nih kan setiap kampung mesti ada satu tukang goreng. Ya. Mesti ada tukang goreng. Lah dulu Ya. kampung. Waktu itu yang main gitar kira pau yang kira aku selut tuh orang-orang kampung aku lah, sebab orang yang pertama pandai main gitar, Pak. Jadi aku kan petang-petang pi mengintu dorang, tanya ini chord apa, ini apa. Belajar. Diingat sampai malam. Pernah tuh kali banjir sampai dada pegang Angkat gitar. Sanggup mau pi belajar. Mau belajar gitar. Betul lagu apa belajar? Kumpulan slang. Apa lagu? Gerimis mengundang. Ku sangkakan panas berpanjangan. Belajar plucking. Ya, plucking. Muda. Nah, waktu itulah mau belajar. Yalah, time tuh baru mau belajar. Kau nak suruh apa lagu pun kau main. Dia akan tetap siapa yang main gitar dia memang apa tetap kau nak suruh pun kau main ya. Main. Yang penting dapat. Semua belajar kan? Ya. Jadi dalam waktu itulah macam tingkatan 3 tuh banyak fokus macam lagu-lagu, semualah lagu-lagu yang iklan pun saya main. Red Bull lo apa tuh? Lagu iklan kau main. Red Bull. Offspring kan? Apa lagu Offspring tuh? Offspring. Offspring. Kamu main play itu? Itu. Red Bull kan dulu punya iklan tuh. Come out and play. Ya, itulah kalau saya silap itu lagu tuh. Itu tingkatan berapa? Kau ingat ya? Masih tingkatan 3 ya. Dalam waktu saya tingkatan 3 itu saya lebih banyak kepada gitar. Mencari-cari. Gitar, macam mana main gitar. Sampai ada satu tahap aku beli beat main gitar satu kampung aku. Kau boleh makan sudah, tapau sudah semua. Makan sudah. Kau tapau orang. Makan sudah. Oke. Lagu metal yang sudah kau tahu metal, lagu pertama yang kau tangkap? Lagu pertama Ekspedisi lah. Bukan, maksud aku yang lebih ekstrim. Macam lokal kita dulu Langsuir, Silkana. Yang waktu zaman-zaman dulu. Yang sudah lebih ke arah itu, sudah lebih ekstrim daripada Ekspedisi ini. Lebih ekstrim daripada Metallica, Kromo. Saya ingat yang kalau lagu-lagu itu yang kira macam perfect yang pernah saya bawa Langsuir. Sebab dia pengaruh daripada band Bofot nih juga yang Dreaming Dead nih, yang orang cakap-cakap Dreaming Dead nih. Dia kebanyakan dulu kan waktu saya belum berapa ada band. Dreaming Dead nih adalah satu-satu band di Bofot. Sudah. Nah, itu band namanya cerita lagi. Namanya sudah cerita. Jadi lepas itu. Kenapa terus? Kenapa ya? Nah, aku udah kenal tuh band. Malah aku mau tahu tuh band. Jadi gini lah. Saya tidak cakap nama band lah. Saya cakap member lah, tapi aku panggil dalam Mr. C. Mr. C. Mr. C. Tapi dia bukan nama sebenarnya. Dia tadi antara orang yang pelapor yang membawa kita dalam dunia bermetal ini. Dialah yang tarik kita macam mana Mr. C. Tapi nanti di ujung rancangan ini saya akan kasih bicara siapa Mr. C. Oke, tunggu. Stay tune. Jangan lupa. Link C. Belum. Oke. Jadi dialah yang macam kau dengar ni lagu. Tapi yang waktu tu yang paling saya suka yang full yang saya boleh dapat Langsuir. My Hot Body. My Hot Body. Ya itu semua. Time tu zaman kalau era kita tuh My Hot Body ini dia wajib, lagu wajib. Ya, dia. Oke, lepas Langsuir. My Hot Body itu. My Hot Body ada satu lagi. In the name of Silkana. Itulah antara lagu wajib nih. Lagu wajib dia orang itu semua. Siapa yang mau siapa mau jadi budak metal, dia mesti wajib tahu. Itu mungkin di kawasan kita lah. Tempat daerah lain kita tidak tahu. Pastilah. Sorrylah minta maaf kalau kan ini berkisahkan tentang kehidupan yang start daripada di sini. Lepas banyak lagu. Satu lagi Bob. Lapas kau sudah dengar langsung. Kau ingat lagu antara awalnya kau main gitar current di Jimeng. Lagu yang kau bilang, semangat nih, mau Jimeng main lagu gitar current. Hidup bersama.
ekspedisi juga. Ekspedisi juga. Sebab waktu itu saya mau bermain metal, tapi yang saya punya kawan-kawan ini semua basis penyanyi semua jiwa-jiwa. Oh, jiwa-jiwa. Jadi belum lagi segila gitu lah. Jadi ya betul. Kau dah dapat paksakan kan. Kalau dia boleh bawa lagu begitu, ya macam mana kan? Bayangkan Nirvana tuh, full album tuh saya beli main dulu. Sebab Tapi dia orang dah boleh. Macam Bob kita bawa nih apa lagu yang Nirvana yang Smell Like Teen Spirit. Itu yang paling top lah. Itu lagu antara lagu patokan orang tuh. Jadi kita main pun kan waktu itu lagu tuh saya main macam ding apa. Melodi dia tuh evergreen. Orang boleh ingat sampai bila-bila. Intro aja orang tahu dah lagu. Jadi aku dapat rasakan macam aku belum dapat feel nih lagu. Sebab aku mau tuh lagu lebih ganas daripada itu. Itu istilah saya lah. Lebih. Jadi saya belum jumpa lagu yang saya mau. Paling pun ekspedisi sebab dia punya melodi. Jangan tipu lah siapa yang mula-mula tidak main lagu Hidup Bersama tuh. Nak tahu dia. Sekarang ada member pun start daripada Hidup Bersama. Yang mana? Jangan dia tunjuk. Tidak, saya tunjuk main tempat lain lah. Begitu. Nah, aku time tu nak pandai main gitar. Aku ikut kamu saja. Jadi aku nak tahu main. Sebab Mr. C ni yang kenalkan kami apa band Sepultura. Start daripada macam kalau death metal ni. Dia start aku suka ni yang band Catalysm. Catalysm. Di situ yang itu pun dia kenalkan aku juga. Ini baru apa semua. Jadi pun ini kita try macam mana. Ya. Tapi yang killer dia Silent Death lah. Silent Death. Itu. Ya Zaman Ampe. Ampe kah? Aku pun ada tengok tuh time tu band tu yang kau sebut tadi tu, dong main. Aku udah tanya dorang juga, kenapa kau main di Fanfare? Kan? Nak main di gig? Dia ada offer, dia bilang. Kami tidak orang offer. Lagipun kami mau belajar cari experience main live. Kami? Diorang tu, band tu. Aku tanya dia dorang lepas show tu. Aku tanya dorang, kau main live di tempat begini Fanfare? Dia kami bukan mau menang lagu-lagu sini, kami cuma mau join, kami mau experience live tu, dia bilang. Betul. Sudah, okey lah, syok lah dia orang, boleh lah. Waktu tu masa band tu bawa lagu tu memang orang Beaufort memang tercengang lah. Tercengang. Lagu apa tu? Tiba-tiba, ini band apa? Kau ingat lagu dia orang tu? Silent Death apa lagu yang dong bawa? Lupa saya. Lagu apa tu? Saya ingat instrumental dia tu dong band tu bawa. Jangan jawab kamu begini orang. Band tu bawa nanti marah line up dia. Metallica. Yang slow tu lupa saya. Nothing Else Matters. Ingat dia punya. Tapi yang dua lagu tu dia memang makan lah tu Silent Death. Ya, aku ada di sana tuh kejadian tuh. Bukan. Aku dibawa tuh. Dying Moment. Dying Moment satu. Dying Moment. Dying Moment. Ya, ada bawa Dying Moment. Itu yang waktu zaman band boy di Beaufort itu kecil. Iya, sebab dorang time tu bawa Metallica tu tutup mata dong main tu. Iya. Sampai tertidur betul. Sapu, licin. Tapi bila ada band yang macam yang kau sebut band yang tadi tu kan, dorang main Dying Moment, main death metal. Terkejut dia. Kenapa nih? Jadi penerimaan masyarakat di Beaufort waktu itu terkejut tiba-tiba. Apa nih? Jadi bahan waktu itu kalau ada Facebook mungkin kena viral habis-habisan. Habis kompong. Nasib zaman tu ada Facebook. Nasib zaman tu ada Facebook. Di Fanfare lagi. Macam-macam lah kritikan kita dengar apa semua. Jadi bagi aku, okey apa lagu ini. Betul. Sekarang lagu itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat di Beaufort. Kan? Betul. Dulu apa begini. Jadi kira bayar tau dia orang tu. Mau jumpa. Jadi kira bangga lah. Sebab si Master C inilah yang membawa ni bagi aku dia yang membawa kita ke dalam dunia band. Tapi sebelum yang band kau sebut tadi tu apa tu yang band tu? Ada lagi band awal dari orang dulu tu. Ada lagi band dari awal dari orang. Ada. Coba sebelum yang band ni kenapa orang boleh jadi band begitu? Sebab ada satu orang ni, si lupa nama dia yang kita kenal ni, Mr. Ajak. Ya. Mr. Ajak lah. Dia Ajak dia beza aku 3 tahun. 3 tahun. Jadi ini cerita apalah saya lakukan.
yang pengalaman aku waktu aku kenal Ajak nih. Kan kita kelas petang, time zaman tuh masih ada sesi petang. Jadi bertukar kelas, kami petang masuk, dong pagi keluar. Jadi nampak lah di atas meja tuh kan. Belukis-lukis. Belukis. Kata meja kayu dulu dong ukir. Nampak lah, Dead, Terrorizer, macam-macam. Kan? Dead, di papan hitam tuh macam-macam. Silkanas macam-macam. Dia bilang, ya apa nih, cantik, nice artwork, siapa nih orang? Jadi bila hari-hari begitu kan, aku tahu dorang. Dia ajak dengan kawan-kawan dia lah. Berapa orang dorang tuh kan, aku tahu dorang nih. Lepas tuh, kebetulan selang berapa minggu lepas tuh, hari sukan di sekolah. Hari sukan di sekolah, aku pakai baju, kata lah masih budak-budak baru titam berapa kan, pakai baju sukan, warna sukan. Ya gerak. Aku nampak di ujung ada 5 orang dengan seluar botong dorang. Baju hitam. Yang aku ingat kawan dorang seorang tuh pakai baju Dead. Ebom apa aku ingat lah, tapi yang logo Dead. Dorang memang anti sosial. Dorang di ujung padang saja. Dorang saja. Dorang tengok budak-budak suka, budak-budak dat bagi dorang ada kata-kata. Mungkin dia mengolok kita lah time tuh, lari-lari. Orang, ini berani yang kita lihat nih. Di situ coba kan dorang nih abang-abang, kita pun segan. Coba approach. Lepas sekolah baru aku kenal aja. Baru waktu kenal. Itu pun dari kawannya kawan dia kenal, baru aku kenal. Rupanya aku tahu dorang ada band, kan? Azarial. Saya ingat tuh. Tupis tuh dorang. Tapi sebelum Azarial yang kita pernah tanya, dia bilang, kami ada band lagi sebelum nih, main black metal. Bruzuya, Tripis. Lepas itu yang vokalis keluar, tinggal Tupis. Dorang main Azarial ini lebih grinded lah gitu. Tapi Cang, Azarial nih yang aku pernah dengar lagu dorang yang itu dua purna. Itu 2 saja tuh yang saya ingat. Yang satu, dia lepas Azarial yang pernah aku tanya lah dorang. Lepas Azarial, sebab aku sempat bergaul dengan dorang ada dalam tempo satu masalah bergaul dengan. Dia ada project band lagi Ajak nih, dia ada satu kira classical band, Cryptical. Cryptical. Classical. Dia memang main yang classical music instrumental gitu. Tadi bukan orang belum tahu. Ya itu tapi time itu sempat dia rilis demo tuh, keluar demo. Macam ada 2 lagu lah. Ya itu keluar demo. Lepas itu terus mungkin dia orang habis sekolah semua itu nih, dia hijrah tuh, pergi Semenanjung kerja. Itu time tuh scene sunyi itu barulah keluar lagi band-band yang kau sebut tadi tuh, yang main di Pampe itu. Dia orang lah tuh. Baru ada muncul. Lepas itulah lepas dari situlah kehadiran. Tapi kau ingat ke tahun berapa tuh yang di Pampe tuh? Aku nggak ingat. Serius? 90-an lah. 2000. 99. Saya rasa 99 lepas sekolah saya. 99. 98 saya habis sekolah. Dalam 99. Sebab tahun 98 saya ingat ada satu band daripada Beaufort nih masuk dalam From Heaven to Hell. Dak Mirajim, dia punya vokalis orang Jepang. Iya. Bukan basis ya? Basis Fox. Basis. Orang Jepang. Dak Mirajim kan? Iya. Dak Mirajim. Aku basis dia. Orang Jepang. Dari itu waktu aku masih sekolah tuh. Jadi aku bilang, rupanya band metal ni bukan hanya kan untuk rupanya boleh buat keset, untuk orang dengar. Rilis material. Dan material yang dong boleh kongsi dong punya apa yang orang mau buat. Jadi tu keset dibeli semua. Jadi kita start itu, di situ lah macam minat aku tuh ada, cuma tidak tahu apa yang saya mau buat. Apa yang macam selalu ikut-ikut tuh band Pampe tuh. Band Pampe. Band Pampe tuh. Saya ikut-ikut. Yang jual band Pampe Pak. Kasihan juga. Macam Acik and Spin. Acik Spin pula. Marah kita tuh. Marah. Enggak. Itulah macam itu yang pernah main di Pampe. Pernah main di Pampe. Jadi ikut masa itu pun masih belum macam lagu-lagu tuh kita mengikuti apa yang kita minat, apa yang kita mau. Sehinggalah satu hari di Beaufort nih since metal tuh ibarat kulit tumbuh selepas hujan. Waktu itu banyak band, banyak newcomer time itu kan kita wujud berapa generasi band macam aku sebutlah yang kalau aku tidak salah lah aku betulkan. Lepas itu tapi sebelum kami
sebelum yang band yang gue sebut tadi tuh, Dreaming Dead tuh, ada satu lagi band black metal, Black Emblazon. Ya, Black Emblazon, ya harus ingat. Itu pun salah satu dia penyumbang yang terawal sekali. Ya, dong dari area Kukut tuh. Black Emblazon yang rekam pakai keset kah, jamming? Pakai tape player. Tape kan. Black Emblazon, Dreaming Dead. Lepas itu apa lagi? Ada lepas Black Emblazon, Dark Army. Jangan. Lepas Dreaming Dead apa? Yang lebih official lepas tuh. Necromation kan Bastille dulu. Necro. Tapi Necro sebelum tuh dia pakai nama lain, Horogat. Saya tidak tahu tuh, Horogat tuh. Fun fact, kau nak tahu? Saya tidak tahu, kenapa boleh sekarang baru tahu tuh? Ini yang saya tidak pasti. Ya. Macam mana itu? Jangan juga marah, sabar. Jangan juga pukul-pukul. Kami mau pakai lama, jangan juga pukul. Sabar. Ya itu yang aku tahu lah. Saya selalu lepak mendorakan dalam Horogat, lalu itu Necromation. Lepas Necro apa? Chronicle Suicide, Main Renko. Black Bruzuya, Azarial, Dreaming Dead, Black Emblazon, Dreaming Dead, Necromancer, Chronicle Suicide ya. Chronicle Suicide. Apa lagi lepas tu? Rogon. Yang membalik gula tu. Rogon, SOT. Sorry. SOT. Ya ada SOT. Yang membalik gula tu? Bukan, yang itu seingat aku band si Helmi ya? Helmi kan? Dong Helmi, dong si Jamal. Jamil. Jamil. Oh, oke. Ya. Lepas tu Bastille Hot. Bastille Hot. Apa lagi? Benediction. Minta maaf. Ya, itu band gua lupa. Benefiction. Dia orang lebih dia dengan Bastille lebih kurang sama ya, atau? berbubut lah. Selepas Benediction ni Benefiction baru Bastille. Benefiction ni macam masih teraba-raba di macam apa musik kita mau. Pernah rekod ada 2 lagu kalau saya tidak silap lah di baru lepas Bastille Medieval Slave lepas tu mana tanya Medieval Slave tu dia dibuat di Papar. Tapi line up dia orang-orang sini, orang Beaufort sama Papar 2 orang lah. Kalau kamu tengok yang ada sesi di Facebook yang online tuh, itu dia punya lagu lah yang bersih baru, cuma dia tidak solo di situ. Ada dalam saya punya Facebook. Itu yang kami main, saya, Mawi, Boy sama Sam. Ini line up yang original? Tidak, itu sekadar untuk suka-suka MCO edition. Okay. Jangan main-main ya. Suka-suka boring. MCO time tu. Waktu itu MCO, jadi gitaris lama nih join apa lagu mau buat. Saya cakap bos kita buat lagu lama. Dan juga lepas kita cerita band banyak nih, ada satu masa 2004 ke 2003 yang gig di Beaufort first time. Gig di Beaufort. Aku udah pergi tuh time tuh. 2004 kah 2003. Wahid Wahid punya. Ya. Itu sebab itu saudara Firdaus tuh yang dari Bastille tuh. Dia ada buat label kan. Jadi dia ada kumpul semua band-band yang ada di Beaufort. Kecuali satu saja dari Pinapang, Asmodeus, Damat Kelingau, Bangsat. 2 bandnya bukannya dari Beaufort, yang lain semua dari Beaufort. Dan compilation tuh. Waktu itu saya macam tidak main tuh, waktu itu saya di KL. Oh iya kah? Saya PKL tuh waktu itu. Jadi PKL ke tuh? Waktu itu saya memang sudah kasih tahu yang saya PKL, cuma gig tuh baru kena kasih tahu waktu time tuh aku di KL. Sedangkan macam berapa orang saya Bastille medieval main, second gitar tidak tuh. Si Boy, si Doi, si Boy, Daus. Drama siapa tuh aja? Si Boy, Daus, drama. Age waktu itu drama sama gitaris Mawi. Kau nak datang tu? Baru aku ingat tuh. Ini pun baru aku tahu. Baru aku tahu lah. Kau tidak datang tu. Saya di KL. Lepas jadwal yang dia kasih tahu tuh buat sudah saya beli tiket lah. Kau tahu bikin time tu? Saya kena bawa PKL jalan-jalan betul. Jadi siapa perlu juga. Kalau aku tahu tiba ada gig, memang dah saya ikut. Memang saya mau. Benar pula aku tahu tu. Itu yang baru aku tahu lah kalau benar ada time gitu. Aku ada pergi tu. Aku pergi tengok band Dreaming Dead tu main.
Oh di depan aku benging. Adakah main? Ada main. Yang band-band di Pampe hari itu? Iya ada orang karena jemput sudah. Pampin laku, jadi mana jemput pergi. Itu sudah kena jemput. Ya. Ada aku di depan yang aku benging. Aku tiada tuh, tapi yang dong bawa, yang lagu yang dong bawa tuh, memang aku mau main. Gorgon. Oke. Iya kah, betul? Aku nggak ingat. Betul aku nggak ingat. Heavy metal. Iya. Nah. Aku rasa ada. Aku nggak ingat betul sudah. Time itu kau tahu lah Pak. Masih zaman yang chaos, metalhead ya. Time itu memang gig metal. Jadi kau tidak band genre music lain, band yang main music lain selain metal. Jadi semua budak-budaknya semua lagi pun kawan. Wah, pop, banging dengan musing dia. Aku nggak ingat sudah. Itulah dulu, itu zaman dulu scene metal, bukan siap metal lah, macam-macam scene lah di Beaufort ni kan. Meriah. Asal area 6 dulu Beaufort. Ya aku ingat dulu di Beaufort tuh ada malam dayat. Iya, malam dayat. Malam dayat. Kau sempat gak tuh? Oh, ada malam dayat kan? Oh yang enggak pulang sampai rumah tuh? Ganja juga, ada pulang juga. Tahu dia pulang. Dia malam dayat tuh, silap aku dia begini. Atau yang zaman mengonek telepon? Tidak, jangan jawab sebut sini orang telekom tengok. Sabar, tenang. Malam dayat malam dayat tuh, setahu aku cara dia orang di sini keluar setiap malam minggu dengan jaket all out, pakai baju hitam. Dulu aku masih rambut panjang waktu ikut dia orang jondong lepak tuh. Malam dayat. Tapi tidak buat apa-apa pun, lepak saja, just lepak. Cuma semangat tuh tengah membara-bara kan, kesiokan dengan music metal nih. Tidak mau gimana. Di Beaufort, stuck di Beaufort ya. Itulah dong gelar malam dayat. Lepak dengan rambut panjang. Iya. Saya ingat tuh. Aku tuh join dia orang tuh. Ada. Bikin takut ya ganas-ganas ya orang. Nasib orang dah. Boy, kau mau join? Yang bawa aja aku join. Ya saya ingat. Tapi tempat kita lepak nih macam di bawah nih lah. Ya, mau studio nih. Kau cerita nih, lupa kita. Ini kalau untuk yang menonton nih, mungkin yang tahu. Kalau di Beaufort nih mestilah kenal nih tempat, apalagi dengan instrumen nih kan. Ini Beaufort Rock City. Buka tahun 2003. 2003 buka sampai sekarang. Alhamdulillah masih bertahan. Dan untuk pengetahuan kamu dia masih open for business macam biasa. Masih buka. Tapi dia orang tengah renovation dah. Aku dengar renovation. Dia untuk renovation untuk keselesaan pengunjung. Jadi mungkin lepas dia renovation dia update di page dia orang, kamu boleh datang jamming. Atau kawan-kawan bagi kawan-kawan lah datang jamming sini. Ya. Di masih nama Beaufort Rock City? Masih kekekalan nama Beaufort Rock City, cuma mungkin keadaan ini mungkin cat kan instrumen perlu servis, cat ni dong, cat baru lah, dong renovate lah untuk keselesaan lah. Dan juga studio ini adalah studio yang boleh banyak melahirkan betul. pemusik yang termuka di tanah air kita. Tanah air? Sabar, jangan dia tanah air. Betul ya, tanah air Beaufort. Tanah air Beaufort, betul juga. Betul. Suka-luka dia itu memang ada. Ya, kan? Betul. Ya aku ingat lagi dulu Jam Season band dari Jepun, dari Australia, Czech, pernah jenis. Pernah kami jam season sama band dari SOD yang dari Jerman tuh. Aku ingat aku tiada. Lady Bird pernah jam season sama orang waktu itu. Banyak kenangan di sini. Studio inilah, yang inilah studio ini. Tapi dulu studio ini rasa macam luas sangat lah. Tapi sekarang kenapa macam kecil lah, padahal dibuka sampai belakang dulu. Mungkin kau yang besar. Mungkin kau yang nampak besar. Saya rasa. Jadi nampak kecil. Ini ruang. Jadi perkembangan kita sekarang macam mana? Alhamdulillah beginilah. Syukurlah. Masih aja begini. Masih tidak berubah. Saya dipaham. Masih satu batang 2 biji masih sama. Saya dipahamkan. Ada satu band yang baru rilis. Band mana tuh? Yang pernah main di Panpe itu. Band tuh. Dia rilis sama. EP deh. Oh iya. Kalau saya salah, betulkan saya. Tidak. Aku kurang pasti. Aku katalah aku nih lebih buat masa nih lah, lebih fokus kepada konten aku begini. Aku tak tahu lah dia orang mungkin lah. Sebab lagu-lagu doang lebih kepada old school band, death metal old school, macam Massacre. Power gila lah, memang bukan juga secara power sangat. Jalan kita cerita band tuh dan cerita lain. Siapa interview siapa? Saya yang interview kita. Sorry, sabar kita kau ani, aku yang interview kita. Sorry.
Jangan kita cerita band tuh, kita bukan kenal dia. Dia nanti dia hebat, dia famous, wah kita kenal. Dia peduli dia. Oke, next. Dan cerita lain lagi. Next. Kita cerita, ini banyak cerita, mau 40 menit sudah cerita metal ya kita. Cerita kisah-kisah kita dulu di scene kita sini aja. Mau 40 menit sudah. Oh, nah kesadaran. Selalu berapa kamu? 48 menit, 45 menit. Macam Siok pula episode 1 sama 2 tuh. Aku rasa 3 ini best kali ya. Best, sabar, jangan awal klaim. Jangan awal klaim. Main-main. Sintik dulu. Sintik. Ya, takut nanti orang boring. Ada ya, ini kita cerita sini jalan. Ada. Memang ada feedback konten dia bilang, oh 1 jam, mau dekat 1 jam 45 menit ya agak bosan gitu. Ya biasa, kita paham. So, mungkin ada yang tahu, nggak kenal kita, nggak tahu cerita kita, dia nggak masuk cerita. Lebih lagi dengan budak-budak baru yang baru pegang. Kok cerita budak baru? Aku macam baru-baru nih lah. Aku udah datang sini. Ini aja tempat nih. Dia udah buat band indie buat live. Ada sponsor ini. Band indie. Indie rock, indie pop Hindustan gitu. nyanyi. Dia bukan Hindustan. Indie, bukan Hindi. Indie. Oh, indie. Indie. Aku ingat yang main band kucuk-kucuk kota Bukan begini, tabla. Apalah. Ada dong musik best. Jadi aku bilang wah, generasi makin berubah. Zaman kita begitu music. Zaman sekarang main gitu. Bukan band tuh pernah kena panggil pergi era kah? Pernah. Dia orang menang carta era kan. Nomor 1 kan. Tapi heran lah. Indie band lah. Dalam zaman kita punya tiba-tiba ada indie band daripada Bopot keluar. Oke lah. Padahal zaman kita dulu ada juga. Ada nggak? Ada. Aku udah persen. Ada, tapi dia tidak berapa lagi best. Dia macam stare Redline tuh, lagu-lagu Redline tuh, New Stupid Playground begitulah, something happen begitulah. Itu band lama. Yang band Sputum kan? Sputum. Dia buat Sputum. Apa nama band tuh? Bedroom Indo. New Stupid Playground, tapi lagu dia Bedroom. Bedroom Indo. Bedroom Indo. Ya. Aku rasa yang budak-budak indie itu tidak tahu itu lagu itu apa. Ya. Kan? Jadi Bob, oke, kita pun mau rap sudah nih. Apa mau ucap? Mau rap sudah nih. Rap apa tuh? Bilang lama 2-3 jam. Sabar dia kalau 2-3 jam. Ujung-ujung mana dislike kan. Kalau 2-3 jam mana dislike karena komen. Harapan saya untuk kamu punya ini apalah. Kita punya cerita dari mulai sampai sekarang lebih ke arah metal synth music. Untuk cerita synth music kita lah. Oke. Lang-lang lah. So aku terus terang aku dengan produser bincang. Kami sudah bawa yang orang dalam pemotoran, dalam suka, bina badan gitu. Kita cari yang musik. Iya. Enak panggil Bob Sulang, dia kawan lama Bu. Jadi banyak story nih. Sebenarnya 40 menit, 40-50 menit nggak cukup. Banyak cerita deh nih. Kita kasih part 1 part 2 lah, Pak. Part 1 part 2 sabar. Jangan juga tamak. Ada lagi guest lain, jangan juga tamak. Sabar kita. Enggak jauh. Tidak lah. Campin kita bagi cadangan tuh part 1 part 2. Nggak campin. Dia memang sekarang begitu ya. Dia beginilah. Sebenarnya bilang kenapa kau punya konten tuh yang masa start daripada si Wan. Wan. Jadi aku bilang apa? Cang buat di tengah-tengah malam di hutan di sini. Baik nasar diri. Tengah malam. Cerita macam juta-juta. Rupanya kau buat konten. Konten. Jadi saya cakap, wah lepas itu dah lama teguhnya kan. Iya. Oh, saya dalam hati saya cakap, beritaan konten Cang nih. Belum dipunyai oleh mana-mana influencer ataupun mana-mana YouTuber di Sabah. Selain daripada label-label besar macam Era pada something lah. Biasa kalau ada yang ada podcast apa semua kan itu standard lah yang macam santai gini, air pun dah dikasih itu belum ada. Itu belum ada sampai sekarang. Jangan juga kau udah kasih. Sebelum start sudah 3 kali kita tambah bang. 3 kali bang. Jangan juga. Saya kan tadi bilang masa biarpun production kami ini low budget ada juga. Tapi urinnya manis tuh. Ada. Bang saya sudah begitu. Siap. Pandai dia bercerita. Kita cerita musik. Hobi. Jadi hobi kau? Hobi. Saya macam hobi saya tidak tahu apa hobi saya. Kita main BMX sama-sama. Kau ini. Iya. Wah, ini aku lupa juga. Red sana, red sini. Oke, untuk hobi itu banyak sebenarnya. Cuma yang
yang betul-betul hobi yang betul macam BMX itu sebab dia mengamit masa lalu, Pak. BMX begitu. Ya, Itu antara yang saya memang cari lah, memang minat daripada segitu. Sebab saya pun dengan saudara ini pun sama-sama ber-BMX juga dulu. Jadi bila ada waktu itu itu BMX, tapi sayang lah BMX sekarang gantung udah. Ya. Udah juga simpan ya. Simpan dia tren suka benda-benda begini dia up and down dia. Dia akan pusing dia tuh. Dia akan pusing Cycle dia recycle balik, dia balik dia tuh. Sebenarnya hobi saya betul-betul sih memang bermain musik. Main musik lah. Tiada benda lain yang kau minat. Biarpun lama tidak main, tapi tetap. Saya akan main tanpa table. Main di rumah biasa, main gitar biasa. Tapi saya tidaklah jenis yang mau masuk FB, saya masuk bukan campin ya pun ayam-ayam ya lah. Bukan campin mau post-post di Facebook, mau gulung sana gulung sini. Nanti banyak lagi yang apa terasa slow juga. Ya juga berapa buli lah mengasih tahu anak saya boleh main gitar. Jangan sabar. Ada. Aku tinggal juga. Atau ada karena umban kita di gini. Sampai ada. Ya itu hobi saya yang betul-betul lah saya membuat begitu. Sebab saya lebih kepada musik ini karena musik yang terlalu tinggi. Sampai saya main musik macam lagu-lagu jiwa-jiwa saya tidak dapat sudah main tuh. Sebab saya punya pikiran sudah tanpa melodi. Saya macam bila saya sudah main contoh C M N F G. Saya rasa ada satu chord yang boleh kasih sedap lagi daripada C M N F G. Sampai saya boleh pikir begitu, dah sedap nih. Jadi artinya kan melodi sudah yang sebati sudah lah. Asal saya gitar mesti tahu sudah main pijang itu. Tapi saya tidaklah terlalu ekstrim sangat sampai membeli sampai 7-8 gitar. Sabar. Ada yang terasa? Sabar. Tiada yang terasa sini. Selamat. Sabar. Jangan terupung. Tiada orang di sana. Tiada. Begitu. Jadi saya memang mau. Kau aneh karena baju terbalik-balik. Jadi sabar. Jadi minat tuh ada, cuma tidak mampu di situ lah. Tapi tidak apa-apa. Kau 10 kah, 1 kah kita sama ya. Passion, minat ya. Aku pun mana ada gitar di rumah. Padahal kita bisnis. Enggak. Dapat main. Aku dapat pandai. Aku nih dari dulu suka tengok band-band di main musik. Ya. Tapi follow aja apa? Follow. Tapi oke lah, Cang. Kalau saya kan macam saya punya ini. Sini. Ada orang begini tadi. Ada. Kita tigo. Sabar. Tengok sini. Jadi kalau tidak karena Mr. C ini, mungkin saya sudah bermain. Belum habis lagi Mr. C ini ya. Siapa aja Mr. C ini? Nanti penghujung nih saya akan kasih tahu lah Mr. C itu siapa. Dia lah yang macam rata-rata yang daripada start saya. Dia tidak ada metal lain selain daripada Mr. C ini yang datang untuk sini. Sini Boput macam mana? Dia start bermula daripada dia. Dan nama aku shoot dia. Bermula daripada dia lah yang kita, ini kan metal. Nak kan kita Mr. C, ini kan skinhead. Tidaklah begitu. Banci jawab aku Mr. C ini, dia saja anak puji. Sudah, kita cerita lain dulu, jangan cerita dia dulu. Apa? Next. Aku nak kenal dia. Kalau aku kenal, kenapa juga? Nanti saya kasih tahu lah. Saya kasih tahu siapa Mr. C yang sebenarnya. Jangan simpan, tapi cerita. Kontennya. Ya, kita cerita gig pasal music metal, gig momen yang paling best yang pernah kau rasa. Yang pernah kau pergi kau rasa yang paling best. Yang 90-an awal 2000. Yang first saya pikir yang paling kenangan di Dewan Masyarakat KK itu lah. Paling kenangan waktu di Mokis tuh ada datangan, di Mokis Impaiti pun ada datangan. Waktu itu memang best sangat lah sebab kita sebagai yang gig time zaman di Dewan Masyarakat tuh. Itu kira macam masih tiket harga RM5 kalau tidak silap. Dah. RM5. 10-15. Masih. Ada RM5. Nah, aku tahu, aku ingat. Yang aku rasa yang 10-15 masih ada yang masuk dari tandas. Break in. Aku rasa waktu itu masih zaman-zaman fighter masih banyak lagi. Biasa. Warrior masih ada. Itu saya ingat macam legend lah waktu itu. Kalau saya ingat sekarang itulah antara satu gig yang
bila kopi gig ni macam ada satu kedewasaan untuk satu pengalaman experience bagi kau. Macam usia berapa gig kau budak apa kau tahu begitu. Ya juga sabar juga. Contohnya macam marah dia itulah. tuh budak nanti. Jadi setiap gig kan kita berkumpul di Beaufort, itu satu kenangan. Tapi bagi saya gig yang saya paling suka dan paling saya puas hati, Collection by Blood. Oh ya itu saudara Max tuh. Yes. Itu antara dari satu-satunya ya. yang gig yang paling satu saya puas hati, kedua kau main di situ. Kau main band dulu. Kau di panggil. Aku ada di sana juga tengok tuh aku pengen. Waktu tuh band tuh dia kena invite. Waktu tuh saya kan dulu printing. Ini hobi juga printing. Itulah tuh. Aku lupa. Saya tuh lupa. Ya, Bob printing ya, Bob printing. Sebelum budak-budak yang printing di Beaufort ini saya yang printing. Di Beaufort Di Beaufort ini macam baju-baju yang pernah lah. Oke, lepas tu. Jadi waktu tuh event tuh Collection Bible tuh official dia untuk printing baju tuh aku. Jadi dia bagi kau untuk official buat tuh project. Hmm. Buat project, tiba-tiba datang message ke WhatsApp kah? Waktu tuh WhatsApp kena invite. E.T. Saya ada cerita pasal E.T. kah? Belum. E.T. ni satu band. E.T. singkatan panjangnya? Is a Great Torture. Torture. Is a Great Torture. Macam dari Poponi gini. Ini Is a Great Torture ni. Dia salah satu penglibatan. Main apa tu? Main dia konsep musik dia. Slamming breakdown. Main brutal death slamming lah. Brutal slamming lah. Dia macam ala-ala Indonesian brutal death something begitulah. Dia ada satu web tu time tu. Okay. Ini pun saya terlibat dengan E.T. ni gara-gara Mr. C juga. Lagi? Enggak lama aku shoot dia Mr. C ni tau. Sebelum wujudnya kita cerita pasal ni band E.T. dulu Sebelum wujudnya E.T. ni dia dulu tumpang band Infected kah? Dari Spitang. Sebab gitaris dia tu ada di dalam program si Mr. C ni. Dan Mr. C ni tarik saya untuk dalam dia punya Infected untuk perform di gig sebelum Collection by Blood. Saya main bass lah, gitaris tu di Infected tu Bro Alim. Dia memang dulu sama dengan Infected. Drummer Master Sam, vokalis Mr. C. Second gitar? Second gitar siapa? Eril. Eril. Second gitar Eril. Waktu tu aku ingat, lepas tu bila sudah perform tu, orang terkejut. Infected kah? Sebab band Infected nih, band lama bukan lama juga lah. Dia tuh, yang aku tahu cerita Infected nih, satu band dari Razli, Azariel tuh. Sebab dia kebetulan kerja di Spitang. Jadi dia main lah dengan band budak-budak Spitang tuh buat band Infected. Kebetulan ada satu band lama dari Spitang namanya Begot. Line up dia main dalam tuh juga. Hanya untuk pengisian untuk masalah pang dorang, enjoy main. Dorang adalah sekali dua lah kali main di game, tapi tidak material. Jadi main suka-suka. Dia main suka-suka aja tuh. Suka-suka begitulah. Jadi mungkin sebab itulah mungkin Mr. C itu mau sebab dia bawa Bro Halim tuh, jadi dia guna nama itu. Dia guna nama tuh. Jadi las-las punya bincang, owner Infected tidak mau. Jadi Mr. C ni yang bawa, apa kata kita tukar nama band. Waktu tu band tu Alim, second gitar Mr. Real, kita punya bodybuilder, saya, bassist, 1, 2, 3, 4, Sam, waktu tu drummer, Sam, drummer. Jadi bila tertubuhnya E.T. ni, dari start situlah yang saya betul-betul, inilah musik metal yang saya mau. Selama ni black metal tidak ngam, thrash tidak ngam, death metal tidak ngam. Bila terjumpa E.T., inilah. Itu yang ngam di hati kau. Breakdown, bukan breakdown, slamming death metal, breakdown lagi. Gini kita. Jadi bila bawa lagu-lagu begitu tu semacam, ini lagu yang band yang ngam di hati kau lah. Ngam di hati. Jadi itulah wujudnya Is a Great Torture tu dengan inilah 4 orang nih. 4 orang nih. Jadi first gig waktu itu Collection by Blood, kalau saya tidak silap. Yang di kena invite E.T. nih.
Di mana venue dah? Di Rasmatas. Rasmatas. Oh, zaman Rasmatas masih buka ada kan? Dia collection Beyblade 10 nih. 10.000 bulan, Oh, 2010. Wow, Jun. Dia antara gig. Oh, patut yang kau ingat sampai sekarang tuh kan? Dia antara gig yang berfungsi lah petak-petak. Untuk buat satu. Itulah gig. namanya collection Beyblade. Itu nama dia collection Beyblade, jadi terus bom. Waktu itulah collection Beyblade. Waktu itu kami jam memang hari-hari lah dengan Mr. Iril nih. Iril nih yang sentiasa Bob jamming. Waktu kami jamming tuh pitang geng. Jauh tengah-tengah malam balik dikejar hantu. Ditampar hantu kami di tengah jalan. Baik, nak paning. Sampai hantu pun takut. Hantu takut. Ini mana ada hantu takut? Dia bawa pakai kereta Proton dia dulu tuh. Iya. Ikut dia. Kadang-kadang waktu itu saya belum kawin itu saya kasih kawan. Waktu itulah jam apa semua. Kira macam puas hati lah waktu itu untuk persiapan collection Beyblade waktu itu. Jadi bila perform untuk 10 collection Beyblade tuh memang puas hati lah. Sangat puas hati. Enjoy. Yang kita punya lagu yang orang terkejut dengan Yurin campur Nana Jasa tuh. Lagu Jasa. Dia punya box kami tuh si Master C pun all out masa tuh. Sampai dia tercakap urin campur nanas. Nanas. Ah. Oh, kenapa dia cap gitu? Baik, nak paning orang. Urin campur nanas. Jadi satu-satunya band yang powerful yang cukup aku puas hati inilah band dia. IT. Dia masih main dia. Masih lagi apa mid apa? Perkembangan terbaru. Ini yang susah. Payah yo mau cakap dulu. Perkembangan terbaru. IT. Susah aku jawab. Susah. Kalau aku bilang no comment, susah. Macam artis. Dia mau komen macam perkembangan terbaru dia masih macam dia begitu sejalan. slow down. Masing-masing ada komitmen. Biasa. Gitaris saya Alim dia sudah kerja macam si Cigu Sam Nizam. Dia pun Cigu dia pun ada komitmen lain dan macam saya pun sibuk dengan kerja beras basmati saya. Pencari beras basmati. Lupis hunter. Macam apa pula para pencari tuan? Hai. Jadi pernah lah mau buat macam bilang oke, kita mau jam. Kalau ada event macam jika tidaklah jam tu. Dia pun masa tu yang terhad. Dia pun Alim dengan Sam kan setahu aku dong di Sepitang kan. Di Sepitang dong saya rasa boleh, tidak masalah. Ya. Macam saya di sini dan vokalis kami pun juga sudah keluar. Saya kasih keluar. Oh, kasih keluar dia. Karena dia nak jumpa pintu, kasih keluar dia. Enggak, vokalis itu dia bukan apa. Sebenarnya vokalis kami itu Master C. Cuma Master C waktu itu dia ada project yang tertangguh yang dia mau. Jadi kami sebagai macam band beri laluan untuk yang dia. Bagi dia senang-senang lah. Dia pun kami paham juga dengan hati. Kami pun lepaskan dia dengan hati yang terbuka. Macam bercinta dia. Jadi, bila dia sudah keluar. Baik, dan dia nangis-nangis peluk-peluk. Waktu keluar dia bilang, saya keluar daripada sini. Aku, Alim sama saya melompat-lompat gembira. Gembira. Rupanya happy. Gembira. Teriak. Kau bayangkan kami keluarnya Brosi itu daripada IT, kami sambut di Secret sepi, Pak. Secret sepi? Iya, Pak. Di Bopor? Di Bopor. Patut aku sebelah meja, macam IT ya orang. Aku tiup pilon, lepas pilon, Pak. Melatu-melatu. Merpati yang pas gembira. Baik, kamu kasih catat ulang tahun, anniversary. Tiap tahun kamu buat. Tidak main-main. Jadi, banyak main-main. Ini banyak main-main. Jadi aku pun bilang, kenapalah kita kasih laluan untuk dia. Kan? Kita pun tidak sudah beli macam dulu mau merajuk. Betul. Sudah tua. Paham. Memang adalah macam hati itu bilang, wih, apa benih? Apa benih? Tua pun begini perangai begitu, Pak. Jadi saya cakap, apalah kita oke. Dia pun kalaupun dia mau stay dengan kita, enggak stay pun. Kejadian kita memang beginilah. Kan? Move on ya, santai ya. Itulah kami sambut di Secret seperti itu. Baik, kamu boleh kirimkan dekek, gambar kan di pasok. Kami happy. Bye. Jadi saya punya cadangan pun dengan IT. Kita rehat dulu sementara waktu. Sementara menunggu selepas azan. Lupa azan. Baik kilat tidak mencari.
Itulah. Oh, jadi itu begitulah slow down progress Ya, slow dulu. masalah nih lah kan. Kecuali ada invite daripada mana-mana label, kita akan Ya, ya. balik dan Oke, pinjam oke. satu, Boleh. pinjam satu vocal lah. Ya. Mungkin kami akan pinjam Iril Ah, kan. boleh. Untuk Mantap, vocal. aku dengar suara dia pun mantap tuh. Betul, Ah, mantap jemput ya. suara dia. Ya. Kita akan pinjam siapa-siapa yang box dia yang memang Vox ya kau pinjam. sebab waktu Biar dia bikin kajian ada suara. Ya. Oh, pinjam. Nanti sudah sudah habis mau pakai pada- kasih balik. Nah, benar ya. Pinjam. Oh, pinjam ya. pinjam sama dia. Itulah yang saya bilang kita pinjam lah mana-mana. Lagipun Alim dengan Sam satu daerah, Ah. senang dorang. Ya, ya, ya. Macam saya pun kasih tahu sejak main macam mana saya boleh bubut. Oke. Gitu. Itu sejarah perkembangan IT buat Itu saya. band kau tuh. Oke. Yang band saya yang memang tidak boleh lagi tukar lah mana-mana. IT. Kalau dia pergi isi lain sudah. Dia tetap IT. Kalau isi kau tukar, kau lari. Kalau aku lari. Kalau dia IT kau stay. Stay. Oh, betul juga. Ah. Kalau isi ini. Kan? Oh, macam karen tuh, Ya. AC. Lagi malu bang mau keluar band tuh. Oh, jangan juga sabar, santai ya. Sagan bang mau keluar. Kenapa juga? Gila kau. Kau ni ah. Oke lah. Kita punya sudah begini-gini tuh masalah. Oke, betul. Oke lah guys, sampai sini saya cerita panjang. Kalau makin cerita makin panjang nih duration. Oke Bob, last word untuk penonton, untuk kawan-kawan yang di luar sana. Oke, begini. Terima kasih karena menjemput. Saya pun terkilan tiba-tiba kena call. Terkilan? Terkilan. Aha. Tiba-tiba kena WhatsApp untuk dalam K-By Production. Dia jemput untuk interview lah dalam kita punya. Kami pun thank you ya sudi datang. Jadi saya pun malam-malam. Naik tangga tuh pandat aku. Ya. Dari sini kami dengar suara ampus kau. Ya. Dari atas. Jadi aku pun bilang, kena jemput. Wah, saya bilang. Itu bukan terkilan, itu terhappy. Terhappy. Ya. Saya pun oke lah. Salah satu daripada dia bagus juga lah kalau ada saya diberi kepercayaan untuk inilah. Terima kasih, semoga Jangan lebih-lebih, oke ya. produksi ini hingga sampai ke mata dunia. Amin. Kan? Ya. Siapa tidak mau kalau kamu terima dolar? Oh, Kan? jangan. Saya pun jangan lebih-lebih. mengharap-harap kamu Sudah. Silver. Bang, kami ada silver. Begitu. Oke. Insyaallah. Dan tapi lebih kami buat ini lebih enjoy kawan-kawan. Ya, Itu santai-santai. Ya, santai, happy. Jadi sebelum habis nih saya mau tahu lah Ya. siapa si Brosi itu yang saya ceritakan. Brosi itu. Jadi saya secara rahasia lah. Brosi saya yang ceritakan inilah Mr. Chan. Dialah perusak, dia yang pemimpin kami, dialah segala-galanya. Thank you, terima kasih. Thank you. Wow. Oke, sebelum habis di konten, kamu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tengok ada lonceng di sini nanti ya. Oke, thank you. Bye, jumpa lagi.